Perkenalkan, nama saya Lucretia Jelena Larosa. Saya bisa dipanggil Jelena. Saya akan menceritakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Tuhan Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua itu. Aku telah berdosa karena menyerahkan orang yang tak bersalah. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Di suatu hari yang gelap dan penuh kesedihan, Tuhan Yesus dibawa ke sebuah bukit yang disebut Golgota. Di sana ada 3 salib yang berdiri. Di tengah-tengah ada Tuhan Yesus, dan di kanan serta kirinya ada 2 orang penjahat. Sebelumnya, Tuhan Yesus sudah mengalami banyak penderitaan. Ia dicambuk, dihina, dan dipukul. Orang-orang mengejeknya. Bahkan setelah semua yang ia lakukan, memberi makan orang lapar, menyembuhkan orang sakit, dan mengajarkan kasih. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas mereka. Ia tetap diam dan menerimanya semua dengan sabar. Saat paku besar dipukul masuk ke dalam tangan dan kakinya, Tuhan Yesus tidak berteriak marah. Ia malah berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Betapa besar kasih Tuhan Yesus. Matahari mulai redup, awan gelap menutupi semua langit. Seisi bumi seperti menangis melihat Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib. Orang-orang berdiri di sekitarnya. Ada yang mengejek, ada yang menangis, dan ada yang bertanya-tanya, mengapa ini harus terjadi? Lalu di tengah penderitaan, Tuhan Yesus tetap memikirkan orang lain. Lalu dia menoleh kepada seorang penjahat yang ada di sebelahnya, yang berkata, "Bapa, ingatlah aku jika Engkau datang sebagai Raja." Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan penuh kasih, "Hari ini juga Engkau bersamaku di Firdaus." Bahkan di saat terakhirnya, Tuhan Yesus tetap menyelamatkan orang lain. Lalu dengan suara lembut, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Ia mengembuskan nafas terakhirnya. Pada saat itu, bumi bergetar, batu-batu terbelah, tirai di bait suci terbelah 2. Dunia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Tetapi ini bukan akhir dari cerita. 3 hari kemudian, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia hidup, dia menang atas dosa dan maut, agar kita semua bisa memiliki hidup yang kekal bersama. Teman-teman, kita sangat bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus, yang selalu mengasihi kita, bahkan Ia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu teman-teman, kita harus
harus menjadi anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan, taat akan firman Tuhan, dan melakukan kebenaran. Demikianlah cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih.